pagi. Ketemu lagi sama Kak Riko dan Kak Marvi. Di hari Minggu pagi ini mau ngapain kita? Mau ngapain ya? Hah? Mau ngapain? Ayo mau ngapain? Kita mau ngapain Kak Marvi? Mau main game nih Kak. Main game? Enggak lah, kita mau memuji nama Tuhan. Ayo semangat kan? Ayo semangat dan sukacita. Nah, pagi ini kita mau menyapa Tuhan Yesus lewat lagu. Lagu apa Kak Riko? Selamat pagi, Papa. Ada di rumah nyanyi ya. Selamat pagi, Papa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bergerak dari sana itu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik, mari kita berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan mau melakukan ibadah sekolah minggu. Kau tolong sertai kami dari awal pertengahan dan selesai ya Tuhan. Berkati setiap masing-masing dari kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Sukacita. Nah, adik, gak boleh lemes loh adik. Kita harus bersukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus itu udah baik sama kita. Ngasih kita makan, ngasih kita minuman, ngasih kita kehidupan, ngasih kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Nah, adik, Kak Riko kurang semangat ini. Mau pengen lagu yang itu, lagu yang apa? Bergerak adik. Lagu apa ya kira-kira yang ini? Lagu apa Kak Marvi? Apa ya? Ayo. Oh itu aja adik. Lagu yang mengajarkan kita itu tidak boleh mencuri, terus tidak boleh main mata. Main mata apa Kak Riko? Ya main game terus, itu kan main mata. Terus gak boleh berkata kotor. Lagunya yang kayak gini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu kan? Tahu lah Dadi. Jarvis tahu. Tahu kan? Ayo Jarvis nyanyi. Sini. Nah, mari kita nyanyi sama-sama. Ayo Marvin.
gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Ding, ding. Hati-hati gunakan matamu. Ding, ding. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ding, ding. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Semuanya. Hati-hati gunakan semuanya. Ting, ting. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Ting, ting. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Ting, ting. Amin. Tian gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tian gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, ayo semangat adik-adik. Ayo semangat ya. Semangat, semangat. Gak boleh lemes adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang terbakar. Terbakar apa Kak Riko? Terbakar harus semangat. Pagi hari kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gak ada yang ngantuk kan? Gak ada. Nah, aku pengen ngajak adik-adik lebih bersemangat lagi adik-adik. Tapi nyanyi lagu apa ya? Nyanyi lagu apa adik-adik? Ayo. Apa? Apa? Laskar Kristus. Wah, Rafin, lagu Laskar Kristus yang ada tembak-tembaknya itu ya? Api itu. Oh iya tembak. Yang gimana itu utamanya? Sayang Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan bertembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Stop. Tahu semua kan? Tahu lah, pasti Alek, Flo, habis gitu Sita, tahu semua pasti lagunya, ya kan? Pasti tahu. Kalau gitu kita nyanyikan sama-sama pada pagi hari ini. Ayo tangan dulu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Gini dong, Kak Riko senang lihat adik pada semangat ini. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Alkitab semua kan, Alkitabnya disiapkan. Terus sama apa? Sama hati, sama pikirannya disiapkan juga buat mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Yeay! Mari kita mendengarkan. Mari kita mendengarkan. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat ya? Yuk, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan yang kami terima selama hidup kami. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini boleh memulai ibadah kami dengan puji-pujian dan bersukacita karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Yohanes yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman, juga kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik kabarnya? Semua harus sehat ya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang mungkin lebih agak serius ya. Kenapa serius? Karena mungkin adik-adik ada yang bingung dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini itu masih tentang hukum Taurat, tapi hukum yang ke-7 ya. Hukum yang ke-7 ini tentang mengatur tentang hubungan sesama manusia dengan manusia lain. Kan masih ingat kan?
kalau hukum Taurat itu bagi dua bagian. Yang bagian pertama, hukum pertama sampai keempat, itu mengatur hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan Allah, pencipta kita. Kemudian dari hukum kelima sampai hukum ke-10 nanti, itu mengatur tentang hubungan kita sebagai manusia dengan sesama manusia kita. Nah, kita sudah belajar tentang hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Minggu lalu kita juga belajar dari Kak Sofi tentang apa? Jangan membunuh. Ya, ada cerita tentang Raja Saul dan Daud ya. Ya, tapi mereka memberi contoh teladan supaya kita tidak saling membunuh. Ya, hari ini hukum ke-7. Hukum ke-7 kita buka dalam Keluaran. Yuk semua buka Alkitabnya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Ya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Sudah semua adik-adik? Yuk, kita baca sama-sama. Pendek kok ya. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzinah. Waduh. Apa ya? Berzinah. Sebagian dari adik-adik yang mungkin masih kecil, mungkin bingung. Ini kata-kata apa ya berzinah itu ya? Secara gampang mungkin kayaknya cuma bisa mengasih tahu gini adik-adik. Berzinah adalah suatu perbuatan atau perilaku yang tidak baik yang dilakukan antara dua orang manusia atau mungkin bisa lebih. Dan itu mereka mengutamakan atau mengandalkan nafsu mereka. Nah, berzina ini dilakukan karena mereka itu tidak memiliki hubungan yang resmi. Misalnya, sebagai suami istri, mereka bukan suami istri tapi mereka memiliki hubungan. Atau mereka melakukan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan sebelum mereka menjadi pasangannya resmi. Atau mungkin sebagai suami istri. Kayak papa mama kita, itu kan resmi ya adik-adik ya. Kayak papa mama kita atau kakek nenek kita itu resmi ya, itu berarti yang benar. Tapi kalau belum resmi sebagai pasangan, sebagai suami istri kayak papa mama kita atau kakek nenek kita, ya tidak boleh. Kenapa kok Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel waktu itu dan juga kepada kita saat ini? Kadang-kadang kita sebagai manusia adik-adik, seringkali kita memilih lebih melakukan dosa daripada melakukan firman Tuhan. Benar apa tidak? Coba, siapa yang mau benar-benar mengaku di hadapan Tuhan, saya lebih memilih melakukan firman Tuhan. Wah, itu bagus, hebat. Tapi kenyataannya adik-adik, kita sebagai manusia, kita lebih cenderung banyak melakukan DOSA. Apa itu namanya? Dosa. Ya, kita kecenderungannya dalam melakukan dosa. Termasuk hukum ke-7 ini diberikan Tuhan Allah itu karena Tuhan Allah tahu bahwa manusia itu punya kecenderungan melakukan dosa yang namanya dosa berzina. Oke? Nah, kita akan lihat satu contoh ya, sebuah tokoh dalam Alkitab yang dia punya kesempatan untuk melakukan perzinahan, tetapi dia tidak melakukannya. Siapa tokoh itu? Kita lihat sama-sama ya, ya. Kita lihat sama-sama. Yuk. Ketika itu Yusuf telah dibawa ke Mesir untuk dijual, dan ada seorang Mesir, seorang pegawai istana Fir'aun yang juga kepala pengawal raja bernama Potifar, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang menjual dia ke situ. Dan tinggallah dia di rumah Potifar, orang Mesir itu. Dan Yusuf sangat disukai oleh tuannya itu,
Dan Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengurus segala rumahnya dan segala miliknya. Karena Yusuf sangat baik. Tuhan juga memberkati rumah Potifar karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf adalah seorang yang manis dan elok parasnya. Suatu ketika ada seorang istri, yaitu istri Potifar, yang selalu melihat Yusuf dan menginginkan Yusuf untuk berbuat zina dengannya. Dan Yusuf selalu menolak. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat sesuatu kepadamu? Tidak mungkin aku berbuat dosa kepada Allahku. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dan istri Potifar kembali menggoda Yusuf untuk berbuat zina. Namun Yusuf berhasil untuk lari dan menanggalkan jubahnya di tangan Potifar. Seketika itu juga Potifar menjadi benci dan mencari cara untuk menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Dan Potifar akhirnya memfitnah Yusuf bahwa Yusuf sudah berbuat tidak baik terhadapnya. Ketika Potifar mendengar perkataan yang dikatakan istrinya, maka bangkitlah amarah Potifar dan dia ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat para tahanan-tahanan dikurung. Demikianlah Yusuf dikurung di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf sebagai kesayangan dari kepala penjara. Dan karena itulah kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf, dan semua pekerjaan yang ada di dalam penjara itu Yusuflah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuatnya berhasil. Nah, gimana adik-adik? Sudah lihat kan? Itu sebuah contoh dari sebuah tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Ya, dia memiliki kesempatan untuk melakukan perzinahan dengan siapa tadi? Dengan Tante Potifar ya. Kalau kita ngomongnya tante Poti ya. Tante Potifar, istrinya Potifar maksudnya ya. Tapi Yusuf adalah orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan, termasuk kepada 10 perintah Allah ini, jangan berzina. Dan Yusuf tidak melakukannya. Yusuf takut sampai dia lari kan? Tapi Tante Potifar bisa mendapatkan jubahnya Yusuf. Akhirnya Tante Potifar karena kesal Yusuf tidak mau diajak berzina, Tante Potifar memfitnah Yusuf sampai Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ya itulah namanya orang yang tidak suka bisa malah memfitnah kita, adik-adik. Ya. Nah, adik-adik, berzina itu jangan dipikir cuma hanya karena hubungan seperti tadi yang Kak Yon jelaskan, dan seperti yang dalam kisah tadi ya, Tante Potifar mengajak Yusuf. Bukan seperti itu. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengajarkan. Kita buka yuk dalam Matius. Kita buka sama-sama ya. Kak Yon juga buka ya. Yuk, perjanjian baru adik-adik ya. Perjanjian baru. Kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-27 sampai ke 30 ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-27 sampai 30. Kita baca sama-sama ya. Oke, Matius 5 ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan Yesus juga ya. Tuhan Yesus mengutip dari 10 perintah Allah ini, yaitu jangan berzinah. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas juga mengatakan dan menjelaskan bahwa berzinah itu bukan cuma sekedar melakukan hubungan seperti tadi Yusuf mau diajak tante Potifar, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang memandang, ini dalam konteks ini memandang seorang perempuan serta menginginkannya, itu berarti sudah berzinah di dalam hatinya. Artinya apa adik-adik? Kalau kita sudah melihat dengan mata kita, kemudian kita langsung memikirkan, wah hebat ya, aku kepingin dengan sesuatu hal itu gitu ya misalnya, atau kepingin dengan satu perbuatan itu, aku melihat itu, waduh kayaknya dia bagus sekali, aku pingin Nah, karena melihat dengan mata, kemudian masuk dalam hati, itu namanya sudah berzina adik-adik. Tadi kita sudah menyanyikan pujian kan dalam ibadah kita, hati-hati gunakan tanganmu, ya kan? Hati-hati gunakan kakimu, dan hati-hati gunakan matamu, kan? Ada juga semua. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, matamu, dan mulutmu. Ya, perbuatan berzina itu kadang-kadang kita mungkin berpikir, oh mungkin cuma orang dewasa yang bisa melakukannya. Enggak, adik-adik. Kita masih kecil gini, bisa juga kita terkena dosa berzina. Ya karena apa? Karena kita memandangnya tadi dalam Matius 5 ayat 27-30 tadi. Memandang sesuatu, kemudian kita menginginkannya, atau kita ingin melakukannya. Dalam konteksnya kan melakukan perbuatan ini yang tidak baik ya. Itu berzina adik-adik. Berzina yang secara mata, secara mulut itu juga bisa, secara hati juga bisa. Pokoknya menginginkan, apalagi menginginkan seseorang, kemudian kepingin melakukan perbuatan yang tidak baik dengan orang itu namanya berzina. Ya, oke. Pesan terakhir dari Kak ya, khususnya untuk adik-adik yang masih kecil. Nah, adik-adik yang masih kecil, yang masih kelas Badita, masih kelas Pratama, di sekolah kan awal-awal sekolah kemarin juga diajarkan. Adik-adik diajarkan untuk menghargai bagian-bagian tubuh kita. Mana yang sensitif, mana yang boleh dipegang oleh bukan orang lain, mana yang boleh dipegang oleh orang tua kita, mana yang boleh ditunjukkan atau dilihat, mana yang nggak boleh. Adik-adik tahu kan? Nah, mungkin bukan kita yang punya pikiran untuk berbuat zina, adik-adik, tetapi bisa jadi orang lain yang memandang kita itu yang punya pikiran pengen berbuat zina kepada kita. Artinya apa adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga diri kita juga. Bukan cuma menjaga kita supaya kita nggak berzina, tapi kita juga harus menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi bahan pikiran orang lain atau orang lain pengen berbuat zina kepada kita. Ya salah satunya dengan tadi itu contohnya adik-adik. Adik-adik harus mengerti mana bagian yang boleh disentuh oleh diri sendiri, mana bagian yang boleh disentuh oleh orang tua kita, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain atau diberikan kepada orang lain. Ya, adik-adik harus tahu itu untuk menghindari yang namanya berzina. Nah, adik-adik, kita juga saat-saat ini harus bijak juga menggunakan media sosial. Karena kalau kita tidak bijak, tidak hati-hati, misalnya kita lihat video di YouTube, atau mungkin kita lihat video atau film di Facebook atau dimanapun, dan ada konten-konten yang
tidak sepatutnya kita tonton, itu harus kita hindari adik-adik. Karena hal-hal seperti itu bisa memancing yang namanya berzina. Nah, tadi sudah mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 27 tadi, bahwa dengan memandang pun, hanya dengan memandang atau memikirkan, kemudian memasukkan dalam hati, kemudian kita menginginkan, itu berarti sama dengan perbuatan berzina. Kalian harus ingatkan, bijak ya dalam menggunakan media sosial, apalagi melihat video-video YouTube, melihat Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sesuaikan dengan usia kalian dan jauhi semua konten-konten yang mengandung unsur tidak baik yang membuat hidup kita tidak kudus. Kita harus menjauhinya. Jadi anak Tuhan yang selalu patuh akan firman Tuhan, lakukan selalu firman Tuhan. Seperti kisah Yusuf tadi, Yusuf memang tidak mempunyai pikiran untuk berbuat zina, dan Tante Potifar yang mengajaknya untuk berbuat zina. Tapi dengan kekuatan firman Tuhan, karena Yusuf juga percaya kepada Tuhan, akhirnya Yusuf mampu mengendalikan dirinya, dan kemudian Yusuf bisa menolak ajakan Tante Potifar untuk berbuat zina. Walaupun Yusuf akhirnya tetap di penjara karena difitnah oleh Tante Potifar, tapi Tuhan tetap menyertainya. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita disakiti oleh orang lain. Adik-adik ingat firman Tuhan ini sampai nanti adik-adik dewasa, ya. Karena sebenarnya firman Tuhan tentang jangan berzina ini adalah suatu peringatan, memang banyak dikhususkan kepada kakak-kakak kita atau orang-orang tua kita ya yang sudah dewasa. Tapi adik-adik yang masih kecil juga harus mengerti, supaya adik-adik ketika adik-adik sekolah, ketika adik-adik di dalam keluarga, atau mungkin di gereja juga, adik-adik tidak terjerumus dalam namanya dosa berzina atau perzinahan. Seperti tadi kisah Yusuf dan Tante Potifar, itu jadi pelajaran buat kita. Tuhan Allah menghendaki kita hidup kudus. Ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah atau gereja. Artinya, jagalah tubuh kita, jagalah semua yang ada dalam diri kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita dengan baik. Jangan dibuat untuk yang tidak-tidak. Oke? Adik, sampai sini firman Tuhannya. Mudah-mudahan adik-adik mengerti dan adik-adik bisa melakukannya dalam hidup adik-adik semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk mencerna dengan baik firman Tuhan ini. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Jauhkan kami dari perbuatan berzina, jauhkan kami dari orang-orang yang punya pikiran ingin berzina dengan kami. Dan supaya kami boleh menjaga tubuh kami, menjaga diri kami dengan baik. Mana yang boleh disentuh oleh orang tua kami, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, itu supaya kami mengerti ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman ini sebagai bentuk ketaatan kami. Karena tubuh kami adalah tubuh yang kudus, tubuh kami adalah bait Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan lihat satu video yang mengajarkan lagu, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Kiranya adik-adik nanti yang masih kecil juga, mungkin yang kakak-kakak sudah dewasa, boleh mengerti lagi mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak. Ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena saya
hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Nah, adik, gimana firman Tuhannya? Sudah dengarkan kan? Nah, itu harus adik dengarkan dan adik aplikasikan dalam kehidupan adik. Nah, adik, kita mau memberikan yang terbaik tuh untuk Tuhan melalui persembahan. Adik siapkan di rumah masing-masing ya. Persembahan kita mau naikkan satu buah lagu adik, Burung Pipit. Kita udah selesai adik pada pagi hari ini. Adik kangen itu ya, kangen sekolah minggu ya. Sama Kak Riko juga kangen sekolah minggu, ketemu di gereja sama adik-adik. Tapi ya adik berdoa aja ya, bahwa kita nanti bisa ibadah lagi di gereja. Kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, yang boleh kami nikmati dan boleh kami syukuri ya Tuhan setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memberikan sedikit apa yang kami punya ya Tuhan, kiranya apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Oh, adik-adik, kita belum itu doa selesai ibadah adik. Mari kita doa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati pada kami dari awal pertengahan yang selesai ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, berkati kami masing-masing di dalam rumah kami ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan kami telah beribadah. Haleluya, amin. Nah, kalau ini selesai beneran adik. Dadah. Nama
ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat ke-2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum Taurat ke-3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat ke-4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua adalah jangan membuat patung menyerupai apapun. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam adalah jangan membunuh.